Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ikonisia, kita jumpa lagi dengan bincang-bincang pada hari ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ibu Rumiani, atau kayaknya lebih enak dipanggil Mbak aja kali ya. Karena saya biasa memanggilnya dengan Mbak Umi. Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Umi. Selamat pagi Mbak Puji dan semua sahabat Ikonisia ya. Alhamdulillah sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah sehat banget gitu ya, happy pokoknya hari ini. Alhamdulillah. Ini kesempatan yang luar biasa karena kita bisa menghadirkan Mbak Umi yang sangat sibuk. Beliaunya ini seorang dosen di Fakultas Psikologi Ilmu Sosial Budaya di jurusan psikologi. Seorang ibu rumah tangga dengan 4 anak, luar biasa. Juga bisnis woman. Wah. Nah, hari ini kita akan ngobrol ya Mbak ya, ngobrol tentang mental health. Sekarang kan isunya lagi Seru booming ya, betul. tentang mental health, dan kita pengennya ngobrol yang terkait dengan dunia kita sehari-hari ya sebagai orang tua. Karena beberapa hari terakhir, mungkin belakangan ini juga kita mendengar banyak sekali kasus yang berkaitan dengan rumah tangga. Ada KDRT, ada suami yang menyiksa istri dan anaknya sampai membunuh. Ada bapak yang kemudian tega membunuh anaknya. Ada ibu bahkan yang ya tega juga menyiksa anaknya yang masih balita, bahkan dengan berbagai macam background masalah mereka, entah masalah ekonomi, ada yang masalah macam-macam, mungkin hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dan seterusnya. Dan saya pikir itu menarik Mbak, kita bahas nih hari ini karena itu sangat relate ya dengan kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga. Ya. Dan Bekerja, saya yakin ya. ibu rumah tangga bekerja gitu ya. Dan yang kalaupun yang tidak bekerja pun saya yakin ada banyak problem yang kemudian dihadapi karena masing-masing rumah tangga tentunya punya banyak masalah yang berbeda-beda. Tapi kemudian kita nanti akan mungkin memberikan beberapa solusi gitu ya, gimana supaya kemudian tetap bisa menjaga mental health tadi ya, tetap waras kalau istilahnya, dengan berbagai masalah yang dihadapi setiap rumah tangga, tetap eksis, tetap bisa semangat, tetap ibunya tetap happy, bapaknya happy, anaknya juga happy gitu. Oke, tentang mental health Mbak Umi. Ya. Gimana sih sebenarnya seberapa penting seorang atau orang tua gitu ya, ibu dan ayah gitu ya, menjaga kondisi mental di keluarganya, di anak-anaknya, dan bahkan di dirinya sendiri. Iya, betul. Ya, jadi kalau bicara tentang mental health ini memang bisa jadi tuh kayak sesuatu yang tidak tampak begitu ya. Tapi tuh ketika benar tidak dikelola dengan baik gitu ya, yang terjadi adalah boom ya, sesuatu perilaku yang kemudian menyimpang atau kemudian perilaku yang menyakiti diri sendiri atau orang lain gitu. Jadi mental health ini memiliki peran yang sangat penting begitu ya untuk mendrive, mengarahkan perilaku seseorang ya. Jadi ketika mentalnya sehat, mentalnya baik, maka perilakunya akan baik. Nah, dalam konteks berkeluarga ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu, karena dalam keluarga itu kan kita ketahui ya, begitu banyak dinamika kan yang terjadi. Mungkin ada yang kaget ya kalau tidak dipersiapkan dengan baik ketika menikah, bayangannya kalau menikah tuh enak-enak aja gitu ya. Padahal wow gitu ya. Enak gak sih nikah itu? Katanya nikah itu enaknya 10%, 90%-nya enak banget gitu ya. Itu di seminggu pertama nikah. Saya tuh ingat gitu ya. Seminggu berikutnya udah lain lagi. Bener, saya tuh dulu teringat banget waktu mau menikah tuh tiba-tiba membuka email ya. Zaman kita dulu email aja udah keren ya. Email milis, nah istilahnya tuh milis tuh ya. Jadi email barengan dari teman-teman SMA gitu. Nah, sangat menarik sih isi yang dipost oleh teman saya waktu itu tuh adalah rahasia 6 gitu ya pada pernikahan gitu.
Ternyata luar biasa yang ditulis di situ tuh 6 detik pertama ketika menikah, wah pokoknya ya begitu dinyatakan sah gitu kan. Wah, rasanya tuh dunia memang milik berdua ya. Sampai yang lain berapa ngontrak gitu ya. Ngontrak gitu pokoknya. Wah, happy banget. Itu mungkin sampai 6 minggu ya, mungkin 6 bulan gitu. Tapi kita lupa gitu bahwa ada 6 berikutnya. Ya baik 6 tahun ya 16 tahun berikutnya gitu, yang di situ sebenarnya banyak sekali tantangan. Nah banyak yang tidak siap gitu ya, tidak dipersiapkan, mungkin bukannya tidak siap ya, tidak mempersiapkan diri secara sadar menghadapi kehidupan pernikahan tuh seperti apa. Ada dinamika, ada up and down, ada usia pernikahan tertentu yang itu tuh sebutannya tuh kayak krisis gitu ya. Jadi usia-usia tertentu kalau kita bisa melalui usia pernikahan itu aman deh gitu ya. Cuman banyak yang nggak tahu gitu ya. Soalnya nggak ada sekolahnya Mbak. Itu nggak ada dia. sekolah jadi orang tua kan. Benar, ini juga mungkin kalau kita suarakan ya, ayo dah yang mau menikah ini harus punya sertifikat nih. Waduh, bukan sertifikat tanah ya. Tapi sertifikat kalau dia sudah siap menjadi orang tua gitu ya. Artinya itu memang mungkin institusi terkait ya, semacam kalau kita mau menikah tuh biasanya kan ada BP4 ya. Apa tuh? BP4 tuh lupa nikahnya udah lama ya. Itu tuh yang kita diminta datang ke KUA sebelum pernikahan ya, kan ada konseling gitu ya. Betul. Nah, mungkin itu bisa di-extend ya, bukan itu salah enggak, tapi mungkin programnya itu bisa di-extend membuat orang itu memang lebih siap untuk menghadapi dinamika dalam pernikahan. Karena gini Mbak Puji, mental health ya, apalagi kalau udah jadi setiap fase aja kan tantangannya banyak ya. Ketika yang awalnya tidurnya sendiri, sekarang tidur bareng gitu ya, apa-apa ngeliat gitu ya, jadi tahu mungkin kebiasaan-kebiasaan yang selama ini tidak tampak betul. Naruh anduk gitu ya. Naruh anduk yang sepele, naruh baju kotor gitu. Apalagi misalnya aduh ternyata suka ya tidur habis subuh, padahal mungkin sebelum menikah benci banget gitu ya. Dan itu tidak diketahui gitu ya. Hal-hal kecil yang kayak gitu tuh kita harus siapkan ya. Nah, belum lagi nanti kalau sudah mulai ada perubahan ya, misalnya yang istrinya hamil gitu ya, kemudian nanti melahirkan, punya anak 1, anak 2 dan seterusnya, itu challenge-nya itu berbeda gitu. Betul. Nah banyak yang tidak siap sehingga ketika ada challenge-nya datang menganggap bahwa aku gagal. Nah isu bahwa aku tuh gagal menjadi orang tua tuh sering banget dan mungkin kita mulai deh dari kita gitu, mulai dari hari ini deh kita mulai menghembuskan gitu ya, menghembus-hembuskan gitu ya, bahwa setiap orang itu sudah berusaha maksimal menjadi orang tua. Jangan sampai deh ada, kamu kerja ya berarti nggak perhatian nih sama anak, ya, betul. Gitu kurang kan? perhatiannya. Ya, kurang perhatian nih sama anak, jangan deh gitu. Kita harus mulai trust gitu ya, pada wanita misalnya yang memang memilih untuk bekerja. Ya, saya yakin itu juga sudah menjadi diskusi di rumah tangganya gitu kan, bahwa oke, kalau seorang wanita melakukan ya mungkin bekerja di luar rumah ya, kita harus trust bahwa dia bisa menghandle itu semua gitu. Itu dulu gitu ya, kita positive thinking dulu, jangan kemudian yang ada mindsetnya adalah dia bekerja itu tidak perhatian sama anak gitu ya, sama anaknya, enggak ya, belum tentu juga gitu. Kemudian sebaliknya yang nggak kerja ini ya, misalnya ibu rumah tangga, itu bukan berarti juga tidak punya tantangan. Tadi Mbak Puji sebenarnya udah bilang bahwa setiap keluarga itu punya challenge-nya masing-masing, baik itu 2 orang bekerja ya, kedua orang tuanya bekerja atau salah satunya bekerja, itu challenge-nya ada. Nah sangat penting bagi orang tua untuk memahami ini. Apa sih challenge-nya kalau saya bekerja? Potensi ya, mungkin kita bicara potensi ya, potensi masalahnya yang mungkin terjadi itu apa. Kemudian kalau ibunya ini di rumah full time, potensi masalahnya ada nggak? Kira-kira ada nggak nih sahabat Ikonisia? Ada lah ya, karena tadi ya setiap rumah tangga itu kan kemudian punya problemnya masing-masing. Ya, betul. Dan memang kemudian ketika cara menghadapi problem itu kalau misalkan tidak tepat
pada akhirnya kan tadi ya merusak diri sendiri kan. Betul. Dan ini saya pernah saya contohkan Mbak untuk diri saya sendiri gitu ya. Waktu itu ketika saya kuliah S2 itu di posisi saya baru melahirkan. Jadi baru melahirkan, baru masuk S2. Ya? Kebayang kan punya baby dan tugas-tugas S2 yang setumpuk begitu kan. Nah, itu tuh stresnya luar biasa. Ketika kita lagi mau nulis terus babynya rewel gitu kan. Itu tuh udah yang kayak gitu ya. Dan terlebih lagi kalau posisi saya adalah waktu itu kasusnya saya LDR gitu kan, suaminya jauh. Jadi saya mengasuh bayi sendiri. Ya Allah, kebayang kan? Nah, di situ kemudian sempat juga mengalami semacam tekanan gitu ya. Apakah kemudian berhenti aja S2-nya gitu kan, atau kemudian tetap lanjut. Terus bagaimana dengan baby gitu kan? Selalu ada seperti itu ya di dalam kehidupan kita. Selalu ada tekanan, kemudian gimana kita menghadapi itu. Mbak Puji, kadang tuh ketika kita ya dihadapkan ada satu masalah, ada tantangan, ya ada dilema, banyak loh yang mengatakan bahwa saya gagal. Nah, di situ berarti ini tuh nggak berhasil gitu ya. Nah, itu yang gimana itu Mbak? Ya, yang pertama tadi ya kita harus sadari dulu potensinya. Ya, apapun situasi yang kita pilih, ya, kondisi yang kita pilih, itu pasti akan ada potensi kok. Bahasa sederhananya ada konsekuensi yang nanti akan terjadi. Nah, itu harus kita sadari. Ya, kalau sudah disadari itu lebih enak. Oh iya, kalau aku bekerja, challenge utamanya apa nih? Waktu mungkin ya isunya. Kalau yang ibu tidak bekerja nih full time, kira-kira isunya apa? Bosen loh. Bosen. Secara ekonomi mungkin ya kan bisa jadi kan beda, ada income yang berbeda. Ada income yang berbeda. Kemudian bosen itu sering dilaporkan. Jadi gini-gini aja ya, bangun tidur ngadepin anak, kemudian ke dapur pakai daster mulu itu seharian. Daster melulu, kapan cantik ya bisa bisa cantik. Ya. Nah, itu juga tantangan loh. Ya, karena dia nggak hidup sendiri, ada teman-teman, ada lingkungan di sekitar dia yang kadang kita nggak bisa kontrol nih komentarnya. Gitu. Saya nggak tahu nih Mbak Puji dulu punya menghadapi itu nggak nih? Ada komentar yang kadang tuh jadi bikin, iya ya kayaknya aku salah nih kuliah. Iya, betul. Tapi beberapa kemudian memang lebih banyak support positifnya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman di angkatan saya waktu itu banyak mensupport gitu, banyak mensupport untuk bikin paper dan seterusnya. Keluarga juga mensupport karena kalau bahasa Jawanya wis mbok niati gitu kan, wis udah diniatin. Betul. Ya akhirnya solusinya waktu itu ya saya kembali lagi kan tadi kayak Mbak mencoba introspeksi diri. Kira-kira ketika waktu itu sudah diniatin mau kuliah walaupun punya anak kecil gitu kan, ya akhirnya apa nih yang kemudian harus bisa saya lakukan. Betul. Sampai di posisi gini Mbak, saya ngetik gitu ya, laptop di pangkuan, anak saya tuh di ujung kaki sana pakai bantal. Gini ya, bisa bayangin aku tuh. Bayangin ya, saya selonjor yang di depan sini laptop, terus yang di ujung kaki sana itu bayi yang saya goyang-goyang gitu ya, biar dia tetap bisa dia nyaman gitu ya, sama ibunya, dan saya tetap bisa nulis gitu sampai sebegitu gitu. Dan saya jadi berpikir gitu, kenapa kemudian ada beberapa kasus yang kemudian ibu yang punya balita misalkan kok tega menganiaya balitanya hanya karena balitanya itu menangis. Saya bisa memahami sedepresinya, mungkin masalah ekonomi, bisa jadi masalah suaminya yang tidak mendukung gitu kan. Nah itu saya pengen tahu nih Mbak, di posisi gimana sih kita bisa mendeteksi diri kita ada di posisi wah udah nggak sehat nih, saya harus berubah nih atau saya harus ngapain gitu. Nah itu Mbak Puji, yang namanya mental health itu kan halus banget gitu ya, halus tapi powerful gitu ya. Ya karena ngefek banget. Coba sampai bisa darah dagingnya di. Iya betul. Itu saya miris mendengarnya. Tiba-tiba akal sehat hilang. Nah betul. Ya. Kalau dulu sih ada yang bilang gitu, istilahnya tuh emotional hijacking gitu. Bahasanya keren ya. Apaan tuh Pak? Ternyata pembaja tuh nggak cuma di laut, tapi ada diri kita, emosi kita itu bisa membajak rasionalitas kita. Sehingga kenapa
Sekarang nih hal sederhana, kita marah nih, kenapa yang dibanting pintu? Kok piring gitu ya? Kok piring gitu. Kan nggak nyambung ya. Ya betul. Apa salahnya piring gitu ya? Terus apa hubungannya ketika kita banting pintu dengan marah kita? Itu hal-hal sepele aja, betapa tidak rasionalnya kita ketika emosi itu memang betul-betul memuncak. Maka kita coba detek ya, ketika kita merasakan memang ada ketidaknyamanan ya. Ketidaknyamanannya itu di mana? Ya, pertama itu dilihat deh bagaimana kita berfungsi dalam tugas-tugas kita. Ya. Dalam peran kita apapun. Misalnya ketika dalam tugas mengasuh. Kok beberapa hari ini kok yang keluar kata-kata yang pedes ya ke anak-anak. Ya, kemudian ke suami kok ya maunya nyolot melulu gitu ya. Itu sebenarnya sudah ada warning ya, warning gitu. Jangan dibiarkan gitu. Coba kalau merasa seperti itu ya, kalau seorang ibu yang dia tahu oh kok kayaknya ada something wrong, coba deh duduk dulu sejenak. Bapak juga deh kayaknya, nggak cuma ibu kan ya? Memang betul. Nanti juga ya ini memang harus bersama-sama. Seorang suami juga ketika melihat ada perubahan sikap dari istrinya, dia harus aware loh. Jadi ini saya punya cerita ya tentang Umar bin Khattab gitu ya. Jadi kita tahu ya Umar bin Khattab itu kan gimana sih, garangnya luar biasa ya. Tapi giliran istrinya itu marah-marah gitu ya, Umar tuh cuma diem loh. Cuma dengerin aja. Dia nggak berani bantah katanya ya. Pokoknya istilahnya tuh kalau orang sekarang tuh gini, seorang ibu tuh selalu benar. Istri itu selalu seorang benar. Istri selalu benar gitu. Jadi ya udah didengerin gitu. Karena Umar paham betul bahwa seorang ibu, seorang wanita, ya seorang istri itu tugasnya berat ya. Di rumah gitu. Itu juga tantangan deh. Mungkin saya jadi refleksi juga ya, dulu waktu zaman kita cuman di rumah aja pas pandemi kemarin rasanya gimana sih? Capek bosen, banget. Ya, capek kan yang dihadapi itu aja gitu kan. Nah beda kan ketika kita pergi ke kantor tuh ya enggak? Ya. Bisa naik motor, naik mobil lihat gitu, refreshing sejenak ya, hal sepele. Nah itu juga bisa menjadi salah satu cara sih sebenarnya. Kayak kembali ke si Umar bin Khattab gitu. Jadi ini sebuah pembelajaran gitu buat bapak-bapak kalau istrinya baru marah-marah dengerin aja dulu gitu ya. Mungkin dia tidak akan bermaksud ini kok merendahkan gitu. Hanya dia ingin emosinya tuh keluar gitu ya, biar lepas gitu. Nggak jadi beban gitu. Nah, sebaliknya juga sih bapak-bapak juga kalau misalnya merasakan ya mungkin pulang kantor atau bagaimana. Nah, ini intinya pengertian sih. Pengertian. Makanya tadi memang kita pahami betul, sadari betul efek ketika kita bekerja itu apa, efek ketika kita di rumah saja itu apa. Jadi kalau sudah terpetakan begitu lebih enak. Dan ini memang harus jadi istilahnya tuh obrolan bersama suami istri gitu. Komunikasi ya Mbak ya. Betul. Ya. Jadi harus diobrolin betul gitu bahwa nggak apa-apa kok seorang istri itu curhat gitu ya, bahwa hari ini tuh aku lelah gitu. Yang bapak-bapak tolong dimengerti kalau istrinya bilang lelah itu bukan berarti kamu nggak ikhlas ya gitu kan. Itu udah jadi sumber masalah lagi gitu muncul. Udah dengerin aja. Ketika dia bilang lelah, dia bilang capek bukan berarti dia nggak ikhlas gitu. Dia hanya ingin mengatakan gitu. Jadi kalau suami istri ya bisa memberikan kode bahwa kamu boleh cerita apapun, kamu boleh menyampaikan apapun gitu ya, dan itu tidak akan membuat istilahnya penilaianku kepadamu itu jadi rendah dan segala macam, itu akan lebih nyaman ya. Iya, ya. Dan sebenarnya kalau tadi kita berbicara komunikasi, pada akhirnya komunikasi itu tidak hanya ketika kita berbicara, malah skill yang lebih butuh latihan itu adalah mendengarkan. Iya, betul. Mendengarkan ya. Ya, mendengarkan. Bukan cuma mendengar aja. Kalau mendengar dia sambil mainan HP sekarang, misalkan pulang tuh sampai rumah yang dilihat juga cuman HP, nggak ada ngobrol sama anak istri, atau sebaliknya nggak ada istri datang nggak ada ngobrol sama suami dan anaknya. Itu kan mendengarkan itu salah satu hal yang mungkin sekarang jadi langka ya. Dan itu ternyata kalau di psikologi itu kita bilang mendengarkan itu healing sendiri. Oke. Ya, amazing kan. Bagian dari healing ya. Jadi healingnya nggak usah hilang kemana-mana ya. Kalau kamu pengen merasa didengarkan, udah ya geret deh suami atau istri, aku pengen didengerin gitu.
udah kamu duduk aja dengerin aku cerita, dengerin aku ngomong, itu udah kayaknya udah baiti jannati itu bukan sekedar omongan gitu. Jadi tapi Mbak nggak semua orang bisa cerita. Jelas, Ada jelas. tipe-tipe yang Bener, dia lebih itu. mendem, tapi tadi kumpul malahan. Ya. Nah itu bikin dia stres, bikin dia nggak tahu, malah dia nggak tahu harus ngapain. Itu kayak gimana itu Mbak? Tapi kalau dengan orang terdekat, usahakan deh clue itu dikasih ke orang terdekat. Misalnya aku tuh kalau marah biasanya diem, aku tuh mendem. Jadi tetap kasih clue ya, karena istri atau suaminya ini kan bukan malaikat yang tahu di dalam hati gitu ya. Jadi benar-benar minimal deh orang terdekat masa nggak tahu gitu ya. Usahakan dia jadi orang yang the one and only tahu bahwa kamu kalau marah itu diem. Biarkan dia tahu nggak apa-apa gitu. Jadi udah tahu nih kalau aku diem gitu ya, diajak ngomong diem, itu tandanya aku sedang mendam sesuatu. Nah tinggal nanti kan, oke kalau kayak gitu apa yang harus dilakukan? Kan aneh ya kalau suami istri aja sampai nggak tahu. Oh aku tuh ternyata baru tahu ya istriku kalau marah tuh diem. Karena dia curhatnya ke media sosial. Nah itu dia. Bikin status. Ya dan kadang tuh katanya memang dalam beberapa penelitian tuh orang yang banyak mencurahkan perasaannya di medsos tuh justru orang introvert nih kalau orang. Oh gitu. Ya. Justru kebanyakan orang introvert, jadi dia nggak biasa ngomong langsung tapi lewat media itu. Ya udah berarti kalau memang seperti itu. Suami atau istrinya tahu, ya udah dia tinggal memang harus pantau selalu tuh medsos pasangannya, ya kan. Jadi sebenarnya banyak cara, hanya sebenarnya membuat orang lain tuh tahu kamu kalau marah gimana, kamu kalau seneng gimana, kamu kalau ada masalah gimana gitu ya. Dengan pasangannya aja deh, nggak perlu sama orang lain gitu ya. Dengan pasangannya itu udah cukup gitu. Karena itu juga kalau kita berbicara di keluarga, pada akhirnya komunikasi pasangan suami istri ini jadinya akan efek ke anak-anak, ya nggak Mbak? Yes, betul ya kan? Banget itu. Beberapa kasus juga terkait misalkan kalau di sekolah itu ada bullying dengan teman-temannya. Saya pikir juga permasalahannya tidak bisa kita selesaikan hanya dengan si anaknya ini ya kan. Kita perlu tahu bagaimana kondisi di keluarga mereka kan. Ya kan Mbak? Betul banget itu. Tadi misalkan bagaimana orang tuanya menjaga komunikasi dengan anaknya. Jangan-jangan taunya ketika misalkan dipanggil oleh sekolah ya, taunya anaknya udah mukulin anak orang lain kayak gitu kan, baru malah dia marah ke anaknya dan seterusnya. Nah kayak gitu kan tadi betapa kemudian komunikasi antara pasangan ini akan mempengaruhi ke anak. Nah, kayak gitu gimana Mbak? Iya jadi betul banget ya, pasangan suami istri ini memang komunikasi ini menjadi sebuah keterbukaan ya. Sebenarnya keterbukaan komunikasi itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi keterbukaan komunikasi itu bisa dilihat sejauh mana dia bebas mengekspresikan perasaan ya. Even itu perasaan yang negatif ke pasangannya. Ya, itu penting banget. Kalau dia bebas mengekspresikan perasaan negatifnya ya ke pasangannya, itu artinya itu udah terbuka nih. Gitu. Dan yang satunya juga tahu bagaimana menanggapi. Ya, bagaimana itu tidak menjadi justru rentetan masalah berikutnya, jadi pertengkaran dan segala macam gitu. Nah, maka kita kenali ya, kalau emosi kita memang sedang negatif itu sebenarnya gini ya, emosi negatif, emosi memuncak ataupun misalnya perilaku agresif itu sebenarnya cuman perlu waktu sekitar 90 sampai 120 detik. Jadi kalau kita bisa menahan 90 sampai 120 detik itu bisa. Caranya gimana? Sampai ada pembunuhan yang viral itu ya. Itu karena ya itu menunjukkan ya betapa emosional hijacking itu luar biasa, begitu cepat tiba-tiba ada digampar lah istrinya. Cepat banget kan dalam hitungan detik. Padahal kalau kita tahu ilmunya ya 90 sampai 120 detik aja tahan. Makanya kalau kita ya yang muslim nih tahu betul ya bagaimana mengelola emosi. Kalau kamu merasa gitu duduk. Kalau nggak bisa duduk tetap marah rebah. Iya, itu kalau salah nggak ya satu ambil cara. wudhu gitu ya. Bener, 3 langkah itu. Kalau wudhu aja masih marah, sholat. Itu dalam rangka tadi loh, menahan 90 menit ya, sampai 120 detik aja, tahan dulu. Coba deh nanti ibu-ibu yang merasa kayaknya kepala ini udah panas ngelihat perilaku anaknya, tahan 120 detik ya, pakai stopwatch ya. Mulai sekarang HP-nya dipakai tuh nyari stopwatch-nya udah 120 detik sendiri. Iya, itu akhirnya hilang. Bener kok. Jadi akhirnya oh iya ya.
Akhirnya kita tuh bisa melihat kok sebenarnya aku tuh marah. Bukan berarti orang nggak boleh marah ya. Tapi ekspresi marah itu kan tidak harus selalu mengamuk. Marah itu untuk apa sih? Marah itu kan untuk ngasih tahu bahwa saya nggak setuju dengan perilakumu. Dan bisa aja kan kita bilang, aku tuh sebenarnya nggak suka kayak gitu. Itu cool aja bisa gitu ya, nggak harus kamu tuh kayak gini gitu kan. Itu aja udah lengking ya. Anak itu sangat sensitif ya emosinya. Dia sangat mudah juga merekam, oh gitu ya. Berarti kalau marah tuh begitu. Ya, the next day kita ngelihat dia ngatain temennya lah, mukul temennya, ya karena melihat orang tua. Jadi para orang tua juga jangan ini ya, jangan malu. Misalnya ketika melihat anaknya berperilaku negatif, langsung deh ya, langsung lihat ke diri. Nggak usah jauh-jauh. Ini pasti temennya nih. Nah, ya. Nggak usah, udah cari gurunya ya. Kok bisa gitu ya? Nah, langsung. Kok bisa sih anak saya begini? Saya tuh nggak pernah ngajarin begini. Nah, gitu ya. Ya udah langsung aja kita lihat ke diri kita langsung. Ya, istighfar. Ya, kita minta maaf ya. Kita mohon ampun kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Ternyata mungkin ada perilaku ya yang kita sebagai orang tua nggak sadar. Gitu. Ya udah kita. Kalau kita mengaku itu enak banget loh ya. Jadi ini sepele ya. Kita mulai belajar mengenali emosi kita. Kemudian kita mengakui. Ini sebenarnya latihan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Tapi sering di skip orang. Ya. Berapa banyak sih dari kita yang begitu bangun pagi. Ya, misalnya yang muslim nih sholat. Habis sholat duduk sejenak. Membayangkan hari ini saya mau ngapain. Hari ini kira-kira apa yang akan saya hadapi sejenak aja 5-10 menit. Enggak, biasanya kita udah sholat gitu ya. Udah habis itu sudah rutinitas. Cuci piring, nyapu, nyiapin anak ya. Udah bergulir saja begitu seterusnya. Sampai kita lupa bahwa kita tuh perlu loh mempersiapkan hari ini. Dengan apa? Tubuh kita tuh cuman perlu 5-10 menit untuk kita say hello gitu ya. Kamu siap nggak menghadapi ya kayak inilah kan enak ya, enak kan kalau kita sama orang lain atau anak kita lah. Nah kamu siap kan menghadapi hari ini tuh nanti di sekolah gini, kita kan lebih prepare loh. Itu kepada diri kita, nggak usah nyari orang lain untuk menguatkan kita gitu ya. Tapi oke, hari ini kayaknya banyak banget ya kerjaan kantor. Hari ini anak-anak juga mereka bilang ada ini itu tuh. Oke, tarik nafas aja dulu sejenak. Ya tarik nafas. Kemudian kita minta kekuatan ya sama yang di atas ya Allah. Hari ini kayaknya berat banget tapi aku yakin gitu bahwa aku dibantu olehmu gitu. Dan itu akan mengalir enak. Luar biasa. Jadi mental health ini kita mulai dari hal-hal sepele seperti itu ya. Kita sadari hari kita sadari diri kita gitu. Dengan kita menyadari ini insya Allah tuh kita akan lebih mudah nanti menerima perasaan kita menerima mungkin anak kita ketika nangis, tiba-tiba nangis ya pulang sekolah gitu. Kita bisa terima gak langsung, siapa nih temanmu yang bikin kamu nangis? Ya, langsung telepon gurunya gitu. Kenapa anak saya dah kan? Kita lebih cool gitu. Kalau kita lebih cool, anak kita juga lebih cool gitu ya. Jadi kita mulai dari diri kita dan mental health itu bukan sebuah istilahnya isu yang kemudian kita harus gini nih healing kemana ya, sekarang baru ngetren banget kan healing, aku butuh healing nih gitu kan, aku butuh healingnya kemana, ke mall gitu. Enggak, healing itu cukup di rumah bisa ya. Mesti bapak-bapak bakal seneng kan kalau ibu-ibu healingnya di rumah aja gitu. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh mau healing misalnya rekreasi, tapi sadari itu bahwa healing itu memang diperlukan gitu ya. Ya, tidak melulu bahwa healing itu sekarang healing hilang akhirnya gitu. Harus gitu ya. Healing jadi hilang. Gitu. Oke, jadi mengenali ya. Mengenali emosi itu sendiri. Basic sih Mbak Puji, saya mengajak semuanya mengenali dulu karena memang banyak sekarang yang begitu roller coaster kehidupan tuh luar biasa ya. Tapi ketika kita bisa slow down, ada banyak hal yang bisa kita lihat ketika kita slow down. Diri kita, anak kita, suami kita gitu ya. Dan kadang yang kita anggap masalah besar itu bukan sesuatu yang besar sekali, hanya karena kita tadi roller coasternya tuh gitu ya. Sampai kita nggak melihat bahwa itu tuh hanya ada tisu nggak di sini? Ya, kadang sebuah hambatan itu tuh kayak
sebenarnya cuman kertas tisu aja. Kita ngelihatnya mungkin kayak layar besar gitu. Layar besar kain, padahal ketika kita deketin, ting, udah breaking the limit, udah selesai. Sama kayak mungkin misalkan ketika anak tiba-tiba nangis gitu, dia jatuh, dia berdarah, kalau kitanya nggak heboh, mungkin bisa langsung bersihin luka, cari obat buat bersihin lukanya, kemudian dikasih plester, selesai. Tapi kalau kita heboh bisa yang siapa yang nangis kok bisa jatuh, kok ini, jadi heboh gitu ya. Jadi cara pandang kita terhadap suatu problem tadi itu juga akan berdampak ke kita menghadapi kehidupan kita. Betul sekali Mbak Puji. Jadi berarti aware terhadap diri kita sendiri, terhadap masalah yang muncul, dan cara kita menghadapi masalah itu menjadi kuncinya ya. Betul, kunci. Jadi itu aja, mulai dari hal sederhana ya, mulai besok pagi bangun tidur, habis sholat luangkan waktu 5-10 menit deh duduk sebentar. Kalau capek juga ya, sehari-hari capek, ibu misalnya ibu rumah tangga gitu ya, udah mumpung anaknya dia sekolah, 10 menit deh minum teh, tapi kita menyadari bahwa aku pengen menghadiahkan teh ini buat diriku loh, karena setengah hari ini tuh sangat lelah, tapi beda loh dengan haus nih. Gitu aja minum gitu. Udah aja gitu ya. Ketika kita minum ya dengan ini hadiah nih buatku, beda loh. Coba ya. Oke. Coba ya. Menarik banget nih Mbak perbincangan kita pada hari ini, dan tadi ternyata mengendalikan emosi itu bukan suatu hal yang besar gitu ya. Kita bisa latih hanya dengan 90 sampai 120 detik ya. Detik loh ya. Itu bisa kita mengendalikan emosi kita, dan itu bisa menjadi dunia yang berbeda. Yes. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Umi atas perbincangan hari ini. Semoga kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga acara ini bermanfaat. Tadi banyak hal sepele sebenarnya yang bisa kita mulai untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih indah, dan kita lebih bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.